Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, saya Ahmad Musyafaul Azmi. Saya bertugas di SDN 2 Tengah Mumbang. Yang dalam hal ini sebagai peserta PPG PEK 2 PAI tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sunan Ampel dengan NIM 0621082539. Kali ini saya akan mempraktekkan video praktek pembelajaran saya pada kelas 5 fase C dengan materi zakat fitrah. Video pembelajaran ini diambil pada tanggal 8 bulan Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua, dipersilakan. Berdoa mulai. Alhamdulillah sudah selesai doa. Mudah-mudahan dengan doa itu segala urusan kita nanti diberkahi oleh Allah SWT. Gimana kabar kalian? Kira-kira pada waktu ini, satu hari ini, kalian masih semangat? Sudah siap untuk melanjutkan pelajaran? Sebelum itu, mari kita tepuk semangat dulu agar kita bisa mulai dengan penuh dengan energi. Sudah hafal semua? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum itu saya akan mengabsen dulu apakah hadir semua atau tidak. Yang pertama, Adik Dirga Eka Saputra, Adik Yo Arlando Arselino. Bila kita semua bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya, hadir semua, tidak ada yang izin. Oke, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua enggak? Ayo berdiri ya anak. Ini kan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Sudah dipersilakan untuk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat. Siapa yang masih ingat tentang sholat? Sholat itu yang wajib ada berapa? Berapa waktu? 5 waktu. Apa saja? Jadi setelah kita mempelajari sholat, sekarang kita akan mempelajari yang namanya zakat. Zakat itu apa? Zakat itu membersihkan, pembersihan. Jadi zakat adalah pembersihan. Tujuan pembelajaran zakat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Jadi nanti setelah kita belajar tentang zakat fitrah,
Saya harap kalian semua bisa mengerti apa sih zakat fitrah itu. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan zakat fitrah. Mulai kapan kita mengeluarkan zakat fitrah, berapa zakat fitrah yang akan kita keluarkan, dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita dengar dulu video pembuka tentang pembelajaran agar kalian tahu sedikit demi sedikit apa itu zakat fitrah. Mohon diperhatikan. Semoga kami selalu sehat dan bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapar dengan berbagi. Dengan topik zakat fitrah, disimak baik-baik dan adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat menjelaskan mengenai zakat fitrah dengan benar. 2. Peserta didik dapat memberikan ketentuan zakat fitrah waktu pada penerima dengan benar. Dan anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang zakat fitrah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum lebih lanjut, siapa di antara kalian yang pernah melihat orang tua atau keluarga yang membayar? Kesimpulannya adalah zakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang penting. Marilah kita membayar zakat yang penuh kesadaran dan keikhlasan. Baik anak-anak, demikian tadi pemaparan tentang zakat fitrah. Selanjutnya kita bahas lebih mendalam dalam kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sedikit penjelasan tentang zakat fitrah. Ada yang sudah mulai paham tentang zakat fitrah? Sudah. Sekarang saya tambahin lagi ya, agar kalian bisa lebih memahaminya lagi. Jadi tentang zakat fitrah tadi. Zakat fitrah, zakat itu kan ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu untuk harta benda kita, apapun itu dengan syarat sudah mencukupi satu nisab dan 1 tahun. Sedangkan zakat fitrah itu sesuatu untuk barang yang wajib kita keluarkan setiap tahun sebelum hari raya Idul Fitri. Semuanya wajib, entah itu anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir itu kalau lahirnya sebelum Idul Fitri juga wajib membayar zakat fitrah. Semuanya itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Pak, seumpama ada orang meninggal, meninggalnya itu sebelum hari raya, katakanlah nanti jam 7 itu sholat Idul Fitri, dan dia itu meninggalnya jam 6, itu masih wajib membayar zakat atau tidak? Yang lebih baik itu tetap wajib membayar zakat. Karena masih mengikuti malam Idul Fitri, itu zakat fitrah. Siapa di antara kalian yang pernah melihat orang tua kalian atau keluarga kalian membayar zakat? Ada yang tahu? Kalian pernah membayar zakat sendiri atau tidak? Gimana? Diambil ya, ambilnya di masjid. Itu juga yang dimaksud zakat fitrah. Jadi orang tua kita biasanya mengeluarkan zakat diniati dengan niatnya kita. Seperti halnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri lil auladi, anil auladi, untuk anakku. Itu orang tua kita kalau niat. Kalau kalian bisa niat sendiri, itu niatnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anil nafsi,
untuk diriku sendiri. Biasanya kalau orang tua itu anil auladi. Apa itu zakat fitrah? Dan fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kenapa sih kok kita diharuskan mengeluarkan zakat fitrah? Karena ketika Idul Fitri itu adalah dari yang kita tunggu-tunggu, dari kemenangan. Jadi jangan sampai di hari kemenangan itu ada saudara kita yang sesama Islam itu merasa kesulitan. Yang selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Ada 8 golongan. Yang pertama yakni fakir. Siapa itu fakir? Orang yang tidak mampu, yang melalui pekerjaan dari kebutuhan biaya susah. Orang yang tidak mampu dan tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya itu fakir. Jadi yang paling berhak mendapatkan zakat yang pertama itu orang fakir. Syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama harus Islam. Orang Islam ya tak usah. Kunci dari semua amal kita itu Islam. Yang kedua merdeka, tidak budak. Kalau sekarang nggak ada budak ya. Dulu zaman Rasulullah itu ada budak. Budak itu seperti pembantu yang bisa kita suruh apa saja tapi tidak kita beri bayaran, itu budak. Jadi cara membayar zakat fitrah, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat atau mau ambil zakat. Zakat fitrah itu bisa kalian bayarkan langsung kepada 8 golongan itu tadi. Siapa tadi? Orang fakir, miskin, amil, walaf, qorib, gorib, sabilillah, ibu, kafir. Kesimpulannya, materi zakat fitrah pada hari ini yakni zakat itu sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Jadi zakat itu apa pentingnya? Agar semua umat Islam itu merasakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat memiliki banyak manfaat, merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Jadi kita harus bisa mengamankan pembayaran zakat fitrah ini, karena dari zakat fitrah ini semua saudara kita sesama muslim itu bisa merasakan perekonomian yang merata, sama-sama bahagia di dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri. Untuk itu kita sepakati, kemarin kita sudah membuat kelompok 55 ini 55 menjadi 3 kelompok. Sudah kita sepakati kemarin kan, itu kita membuat kelompok untuk mengerjakan tentang zakat fitrah. Jadi yang pertama ini kelompok 1. Kelompok 1 itu tugasnya menganalisis ayat. Di sini ada ayat Al-Baqarah, ada surat Al-Baqarah ayat 110. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Jadi tugas kelompok 1 menganalisis ayat ini. Jadi apa aja yang terkandung di ayat ini yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kelompok yang kedua tugas
Habis ini dari setiap kelompok akan melakukan presentasi. Tapi sebelum presentasi, mari kita menyanyikan 8 golongan yang wajib menerima diagram. Sudah hafal? Sudah bisa? Bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, miskin, amin, mu'alaf, percaya, ini fisabilillah, dan itu sapi, itu semua berhak menerima zakat. Yang pertama, kebetulan kelompok 1. Nomor 1, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Artinya, dan jadikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahala sisi Allah. Tentu Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ada yang tanyakan? Nomor 3. Ya ada. Oke, kita anggap sempurna ya presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan seperti itu. Luar biasa kelompok 1. Dilanjutkan. Ini kelompok 3. Oke. Maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Zakat fitrah kami lebih utama diberikan dengan makanan pokok seperti contoh, jika harga 1 kilogram beras Rp40.000, berapakah zakat fitrah yang harus diberikan makanan? Jawabannya adalah Rp35.000. Keluarga ingin membayar zakat dengan beras 0,5 kilogram per orang. Jika ada 4 orang berapa kilogram beras yang harus diberikan? Ini kilogram. 260. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Segera masuk, maju kelompok 2. Dengan dulu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami. Agar kasus duduk ini harus dilakukan. Kasus menjelang Idul Fitri, Anda berdua dari menyatakan ayahnya membayar dengan beras, tetapi tetangganya ada yang membayar dengan uang. Nanti bingung mana yang benar. Dia bukan mendengar ada
orang yang baru membayar zakat fitrah laki-laki. Ini tahu bagaimana barunya zakat fitrah menunaikan dan siapa yang telah menerimanya. Untuk nomor 3 ada yang tanyakan? Ya, ayo, salah. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk nomor 3, ayo. Oke, duduk masing-masing. Sekarang kita lanjut. Tadi kan tugas kelompok. Sekarang kita lanjut tugas mandiri. Tugas mandiri, waktunya 2 menit ya. Oke, teman. Saya kasih waktu dengan 2 menit. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Kita temukan di depan. Sudah selesai, kesimpulannya ini bahwa zakat fitrah itu sangat penting karena bisa menciptakan perekonomian yang stabil dan merata. Untuk itu kita harus bisa mengeluarkan zakat fitrah dengan stoknya masing-masing. Setelah itu sekarang kita refleksi diri tentang pembelajaran kalian pada hari ini. Karena sesuai kesan kalian masing-masing. Karena sesuai dengan yang masing-masing. Oke, rekan-rekan sudah selesai. Sekarang saya berterima kasih untuk setiap kelompok masing-masing. Dan yang terutama kelompok 1 presentasinya luar biasa, pengajarnya juga luar biasa. Dan untuk kelompok lain juga sangat luar biasa. Untuk itu mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Dan anak, karena pelajaran zakat fitrah pada pagi hari itu sudah selesai. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bab puasa. Puasa yang wajib, yakni puasa Ramadan. Itu saya mohon kalian sudah mempersiapkan diri untuk mempelajari bab tentang puasa. Ya, sama-sama. Tentang puasa ya. Jangan sampai kalian tidak tahu tentang apa itu puasa. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua dan silakan kalian berkemas-kemas, tasnya di bawah. Mas dulu. Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih, semoga pelajaran pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa memberikan hal-hal yang baik untuk seluruh masyarakat. Sekarang sebelum mulai, ayo anak-anak Mas Hafiz, selalu ngomongnya langsung. Mas Aga, jadi mulai ya.